Kita mulai saja ya. Karena di poster sudah menunjukkan jam 7. Berhubung saya lahir di Jerman, kebiasaan saya juga punya disiplin Jerman, jajaran Matraman. Jadi memang harus dimulai jam 7. Mau mati bunuh diri dengan baygon, kemudian ada banyak bullying yang terjadi di saya. Mungkin ini pengantar saya untuk merespon bagaimana membaca kisah. Sedikit berbeda dengan yang lain, agak sedikit banyak berbeda dengan yang lain. Cara menjelaskan performatif itu salah satu ciri, mungkin saya bilang adalah materi yang jadi ciri khas performatif ini sebagai sebuah produk karya. Kalau bagaimana videonya saya tonton, saya yakin semua ini adalah dasar sendiri yang pernah saya baca, begitu. Bapak, Ibu, rekan semuanya, adalah konsepsi ideal hidup orang Madura. Bukan Saat bacaan. pertama kali melihat Karena saya potongan video dan potongan-potongan klip tentang bagaimana adegan-adegan dilakukan dan bagaimana Mas Alun juga menyampaikan apa yang membawa ketika menggarap suatu pementasan itu diperlukan latar biografi dan sebagainya, hal-hal yang luput ketika selama ini di perkuliahan mungkin aku merasakan adegan-adegan itu hanya sebatas menuangkan naskah, bagaimana naskah itu ditampilkan, dan akhirnya mulai dari sini diskusi performatif yang Mas Arul lakukan cukup membahasakan apa arti kegagalan tadi gitu. Kemudian kenapa disebut gagal dan bagaimana langkah menuju keberhasilan, dan ini menjadi salah satu milestone dan juga capaian menuju apa yang ingin dicapai. Karena bagiku video-video yang ditampilkan, pertunjukan yang sudah diperlihatkan itu benar apa yang disampaikan oleh Rama, bahwa satu performatif yang jarang untuk diketahui teman-teman, selebihnya juga mahasiswa yang mungkin soal diskusi performatif malam ini. Itu poin yang saya tangkap itu adalah mendobrak estetika umum gitu. Karena dalam ranah publik kadang kita memiliki standar-standar estetika tertentu terkait warna, videografi dan sebagainya. Tetapi pada malam hari ini saya dengan alur pemaknaan yang berbeda gitu. Dan yang saya tangkap dari video ini adalah tentang bagaimana akhirnya orang itu tentang hidup saya adalah tentang apa sebenarnya tujuan hidup saya, sampai akhirnya saya memaknai bahwa itu tidak perlu dicari, karena kalau orang sudah tahu ending dari sebuah buku, untuk apa membaca halaman pertama hingga terakhir. Saya menunggu. Dijelaskan apa sih performatif yang dimaksud seperti apa, karena untuk kita yang baru ini masih belum paham apa yang dimaksudkan di sini. Dan ya, Indonesia Rayanya ini saya hal yang cukup mengagetkan dan bukan Anda, bukan sistem yang saya akan dirikan pada lembaga saya, lembaga pemaknaan saya. baik informasi saya terhadap apa yang saya tonton lagi. Yang saya titik beratkan di sini terlalu banyak kata Anda tadi. Saya pun kurang memahami surat kata yang ditampilkan dalam video tersebut. Terima kasih. Jadi
Pertemuanku dengan Mas Arung yang terakhir adalah di Terminal Arjosari di Malang. Lain juga dia mencium aroma kencingnya lagi. Suara ditabrakkan dengan proyektor berbicara, bahasa ditabrakkan dengan bahasa, kultur ditabrakkan dengan kultur, identitas ditabrakkan dengan identitas. Pertunjukan ini seperti pasar, seperti ruang pertukaran antara pengetahuan. Harus berperan ya dalam arti performatif. Jadi apa yang kita bicarakan juga bagian konsep-konsep estetika ranseur yang dibangun di sini. Ketika konsep-konsep estetika itu yang tidak harus pada atau berpegangan pada grand naratif, ada dua pilihan ya, bersama teks atau melampaui teks. Di sini Barba atau si Arung sendiri juga masih mengadopsi. Jadi saya memiliki otoritas makna tersendiri, tapi di sisi lain Arung ternyata kakinya masih memahami teks khususnya, masih tidak lepas. Jadi bagi kami yang saya lihat dari Arung dan bukunya itu, teater itu memiliki teks yang saya tahu diri saya maling. Saya seolah-olah saya kenal diri saya. Tapi istilah maling sendiri itu terdefinisi sebagai the others. Jadi ada ruang-ruang ambigu yang muncul di dalam pemahaman dramaturgi yang bergerak. Sehingga ini pemikiran saya di konteks yang entah dipaksakan atau tidak di dalam dramaturgi itu bergerak tetapi masih tetap terdefinisikan. Kalau istilah saya itu ada satu dramaturgi yang hybrid, dramaturgi yang bisa dikatakan sebagai dramaturgi yang stabil atau subjek yang stabil gitu. Di konsep-konsep seperti itu kayaknya itu hadir di dalam perjalanan konsep. Cuma yaitu tadi, kita diri yang saya kenal ini sebenarnya punya sisi lain yang tidak saya kenal, yang tidak pernah saya akui. Kalau hari ini misalnya Maramo mengakui bahwa saya ini chaos, ada hal lain yang tidak chaos itu yang tidak ditampilkan. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. basisnya berbeda. Ada yang berbasis kultural, ada yang berbasis spiritual. Itu dulu ya. Jadi kalau mendengar kata Blatter itu taat kepada kiai. Kalau kiainya bilang seperti Nom Hagi tadi, Cong berhenti, nah berhenti, Le berhenti, ya udah berhenti dia. Jadi itu Blatter ya. Jadi begitu hormat pada struktur tertinggi ya. Nah, di sini bahwa estetika itu ya bukan berarti mengikuti apa yang sudah. Siapa yang akan menghormati, menilai, mengartikan, menginterpretasi kalau bukan diri kita sendiri perjalanan yang begitu panjang. Pengalaman kita yang ditipu oleh teman kita sendiri, ditipu. Munculnya istilah pos. Itu yang akan dipikirkan oleh si Arung gitu loh. Apakah kita begitu opennya mengurus naskah teater itu sementara mengurus sejarah diri kita, biografi kita, tidak pernah satu detik pun kita memikirkan. Tapi apakah kekacauan itu bukan dramaturgi? Ya tidak. Tetap atau seni kurangi orientasi estetis yang mampu menyadarkan setiap penonton bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang juga harus mampu memberikan atau mewarnai panggung kita sendiri. Harus mampu menggerakkan dan mengubah lingkungan kita. Cukup hentikan sampai di sini pentas kita itu onani dan semua kata kunci yang ada di situ itu adalah alat yang dimanfaatkan Arung gitu. Jadi kalau dalam pemikiran saya ya susu, ada susu? Oh enggak ada. Ya ada sampo dan itu menurut saya juga apa ya menjadi sesuatu yang mengacaukan kita semua karena memang
apa ya, penonton itu juga menjadi satu bagian dalam ruang-ruang performatif. Malah ketika dia dibagi atau bisa sebetulnya apa ya, ruang-ruang itu menjadi konvensi lagi gitu sebetulnya. Nah dalam kerja-kerja artistik sebetulnya kerja-kerja biografi atau personal itu sangat ditunjang, karena kemudian jadi pertanyaan besar dalam kerja-kerja riset artistik sebetulnya. Bagi misalnya melihat kerja-kerja penciptaan di dalam proses karya gitu. Misalnya yang dipresentasikan oleh Mas Arung. Ketidaksadaran kolektif tadi apa sebenarnya hubungannya dengan konsepsi yang ditawarkan oleh Masnya? Mengatakan bahwa aku adalah bajingan, sehingga konsepsi ketidaksadarannya itu bingung Bu. Gimana untuk membentuk satu biografi itu ketika di dramaturgkan? Padahal dari pernyataannya bahwa saya adalah menurut saya, tapi konsepsi ketidaksadaran kolektif untuk memuji self tadi dimunculkan. Saya baik. Kalau dari saya seperti itu. Silakan Mas Buntung. Oke, terima kasih Mas. Barangkali yang lain. Coba. Barangkali Ustadz Siswanto mencoba untuk memberikan penjelasan lain. Nanti aku buka blognya. Silakan Mas Siswanto. Monggo sambil mencoba untuk ya memberikan satu impresi yang lain atau menyambung dari pernyataannya Mas tadi. Monggo Mas, sebagai ucapan pamungkas yang akan dibarengi dengan tindakan terakhir saya. Monggo Mas. Ayo, silakan dulu. Mana mic-nya? Coba Mas. Sambil lalu, mukadimah sampean akan diakhiri dengan satu tindakan dari video. Kemudian juga ini Ustadz Siswanto sengaja tidak diundang sebetulnya, tapi diundang Mas Cacu. Memang dihadirkan untuk memberikan penjelasan supaya juga tidak tersesat dalam ketersesatan saya gitu. Sambil memutar video ini, monggo Mas, silakan. Nanti sambil lalu aku putar video yang lain. Pokoknya selama tindakan ini berakhir, prolog, epilog sampai jangan sampai selesai. Sampai enggak, silakan monggo. Oke, enggak apa-apa, coba yuk. Oke Mas, monggo. Monggo. Udah enggak apa-apa, silakan. Melanjutkan dari impresi dari teman saya tadi, teman yang sebelumnya Mas. Monggo Mas Siswanto. Selamat datang. Baik, terima kasih. Saya mau ngomong apa ya? Silakan aja. Baik, saya mulai dari konsep disensus dan sensus ya, yang ada dalam estetikanya Prase, bahwa teman-teman kita sadari dulu bahwa kita dihadapkan oleh Arung itu pada media pos ya. Jadi paradigma kita itu memang ikut Ustadz Abu Bakar tadi. Jadi masuknya ke pos ya. Jadi ketika udah masuk ke pos itu, di situ seolah-olah semuanya dihancurkan. Tataran dramaturgi, baik pada tataran detail dari videonya Arung ya, bahwa pengalaman-pengalaman Arung dan pengalaman Arung secara komunal di situ juga sudah disampaikan bahwa Arung sudah memiliki beberapa pengalaman-pengalaman traumatik ya, baik yang terjadi di masa kecil maupun hingga sekarang, yang sampai sekarang Arung mungkin dicap hampir semua teater Madura itu mengecap Arung itu menyebalkan, teman yang menyebalkan gitu dan mencengkelkan gitu, mau ditinggal gimana, kasihan, tinggal itu gimana gitu kan ya.
Gitu. Jadi coba tanya pada aktivis teater di Madura itu ya, siapa yang tidak jengkel terhadap sosok namanya Arum. Bahkan saya saja di blok gitu. Gitu. Dan saking aneh nggak ada kucing di atasnya sekarang. Begitu kira-kira. Jadi pengalaman ketidaksadaran. Boleh ditutup ke wajah saya? Kita nikmati malam hari ini, teman-teman, dan kursi-kursinya tutup. Keluar dari ruangan ini juga sesuai dengan harapan Arum bahwa minimal kita jangan melupakan biografi kita masing-masing. Jangan berhenti hanya pada update status ya, siapa diri kita itu. Bahkan update status kita juga jauh dari biografi kita bahkan itu. Itu terima kasih banyak Arum, saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Terima kasih banyak, kita tunggu Sohibul Hajat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu nanti akan memberikan epilognya. Terima kasih, sukses selalu Arum. Barangkali Mas Abu Bakar radhiyallahu an sebagai penutup dan dalam kerja usaha untuk melepaskan ingatan-ingatan saya di masa kecil dari terkaman bapak saya yang menutup kubur hidup-hidup. Monggo Mas Abu Bakar radhiyallahu an. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya tahu bahwa ini sepulang ke rumah akan menjadi kenangan yang paling horor. Ini apa ini? Tetapi saya juga udah cukup mengerti bagaimana kita membunyikan dramaturgi biografi masing-masing untuk coba mengenali diri kita yang sangat berharga bagi kita. Manusia mencari dirinya untuk siapa? Untuk diri kita, untuk lebih mengenali, untuk tahu gitu, untuk ngerti. Bagaimana kalau kita tidak memahami diri kita? Bagaimana kita bisa memahami orang lain? Sesederhananya itu. Sebetulnya saya di sini untuk apa? Merayakan seperti apa? Menemukan biografi semacam apa? Bukan dalam rangka untuk menyatukan, bukan untuk melanjutkan satu label diskusi performatif ini kemudian menjadi ajak gitu, bukan. Tetapi dalam rangka menguji seberapa jauh saya menghadapi tekanan dari perbedaan-perbedaan pemahaman ini. Pemahaman biografinya Mas Siswanto, Mas Abu Bakar, Mas Yuda gitu. Ini yang bakal saya input sebagai investasi pengetahuan saya. Terima kasih buat Amuta Studio, Mas Iral yang sudah ngap-ngapan. Dan terima kasih juga buat teman-teman di Dewan Kesenian Kampus yang sudah membawa ketidakjelasan ini menuju kejelasan. Saya percaya bahwa di balik ketidakteraturan ini ada keteraturan yang berarti dalam diri kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.